Pengertian kebijakan penjajahan Belanda. Kebijakan penjajahan Belanda di Indonesia merujuk pada serangkaian langkah dan aturan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menguasai dan mengendalikan sumber daya alam serta tenaga kerja Indonesia demi kepentingan ekonomi dan politik Belanda. Kebijakan ini berusaha langsung lebih dari 300 tahun sejak kedatangan Belanda di awal abad ke-17 hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Beberapa kebijakan utama yang diterapkan oleh Belanda selama penjajahan antara lain sistem tanam paksa atau biasa disebut dengan Kulturstisel diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830. Sistem ini mengharuskan petani di Indonesia untuk menanam tanaman komoditas tertentu seperti kopi, tebu, dan indigo yang kemudian diperdagangkan oleh Belanda. Sebagai gantinya, petani harus menyerahkan sebagian besar hasil tanamannya kepada pemerintah kolonial yang membuat rakyat Indonesia menderita karena terbebani kewajiban tersebut. Monopoli perdagangan Belanda yang memberlakukan monopoli perdagangan terhadap barang-barang tertentu, terutama rempah-rempah yang sangat bernilai di pasar Eropa. Mereka membatasi perdagangan hanya melalui kantor-kantor perdagangan Belanda yang menghalangi akses pedagang lokal atau asing lainnya untuk berdagang di Indonesia. Politik etis. Pada awal abad ke-20, Belanda mulai menerapkan politik etis, sebuah menekankan tanggung jawab moral Belanda terhadap rakyat Indonesia. Kebijakan ini mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Namun meskipun terlihat seperti kebijakan yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia, tujuannya tetap untuk menjaga kekuasaan dan memperlancar eksploitasi bumi. Sistem tanam kerja paksa atau yang biasa dengan Angkai dan Roji untuk membangun pembangunan infrastruktur seperti jalan rel dan kereta api dan pelabuhan. Belanda menerapkan sistem kerja paksa yang memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja tanpa imbalan yang layak. Kebijakan ini menyebabkan penderitaan besar terutama daerah pedesaan. Kebijakan kasta sosial. Selama penjajahan, Belanda menciptakan sistem kasta sosial yang membedakan kedudukan antara orang Eropa, Tionghoa, pribumi, dan bangsa lainnya. Orang Eropa menduduki posisi tertinggi, sementara rakyat Indonesia pribumi ditempatkan pada posisi yang sangat rendah. Kebijakan penjajahan ini bertujuan untuk menjaga kontrol Belanda atas Indonesia dan memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi negara penjajah. Meskipun kebijakan ini sering disertai dengan pemaksaan dan penderitaan rakyat Indonesia, kebijakan tersebut memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia. Dampak kebijakan penjajahan. Secara keseluruhan, kebijakan penjajahan Belanda terdampak besar terhadap masyarakat Nusantara. Di satu sisi, Belanda membangun infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan saluran irigasi yang masih bermanfaat hingga kini. Namun di sisi lain, rakyat pribumi menderita akibat eksploitasi bumi, kerja paksa, dan penindasan. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang menciptakan oleh kebijakan kolonial ini masih dirasakan dampaknya hingga saat ini. Dengan memahami kebijakan penjajahan Belanda, kita dapat lebih menghargai perjuangan para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Perlawanan rakyat baik melalui jalur diplomasi maupun perjuangan bersenjata akhirnya berhasil mengakhiri pada masa kolonial pada tahun 1945. Sekian dari saya.